Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yeay, puji Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja tuh Kak? Ayo kita lihat sama-sama. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita. Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita satukan hati, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Masih dong Kak. Kalau masih semangat, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dengan penuh sukacita. He is the light. Kita ikutin gerakannya ya. feels dark and lonely, His love illuminates. He's the one I trust and I will follow Him. He is the light
light that breaks through the darkness. Follow his lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow his lead and light it up the world. Light up the world. Light up the world. Baik adik-adik, sekarang persiapkan diri kita masing-masing ya. Kita sekarang mau pisah kelas. Siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Kita pisah kelas, ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu, marilah kita angkat satu pujian dengan judul Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baik adik-adik, sekarang kita akan cerita. Siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Ayo, siapa? Pasti semuanya mau dengar cerita firman Tuhan ya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dan kerajaan sorga, Bapa, kami sekarang ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami mengerti dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kalian mau tanya nih sama adik-adik. Pasti adik-adik di sini semuanya punya rumah, bukan? Punya tempat tinggal, bukan? Iya dong, pasti punya. Nah, adik-adik bersyukur tidak dengan tempat tinggal adik-adik sekarang? Tentunya kita harus bersyukur ya adik-adik. Iya adik-adik, kita harus bersyukur dengan tempat tinggal kita sekarang. Seperti cerita kita hari ini, kita akan mendengarkan tentang Tuhan Yesus yang menyiapkan tempat tinggal yang indah untuk ditinggali oleh manusia dan banyak ciptaan lainnya. Adik-adik, mau tahu nggak gimana cara Tuhan ciptainnya? Pastinya semuanya mau ya. Kita langsung aja yuk dengar ceritanya. Cerita ini terdapat di dalam Kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 1 sampai 7. Penciptaan. Pada mulanya. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Allah menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air.
Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawahnya. Lalu Allah menamainya langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan benda penerang yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung-burung berterbangan di langit. Allah menciptakan segala binatang laut dan segala jenis burung yang bersayap. Jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, memberikan nafas hidup. Kemudian diciptakannya lah Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keenam. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berhentilah Allah pada hari ketujuh. Lalu Allah memberkati dan menguduskannya. Allah menjadikan semuanya dengan sempurna. Akhirnya semua ciptaan Allah selesai adik-adik. Allah senang nggak adik-adik? Iya, Allah senang adik-adik. Karena semua yang diciptakannya itu indah dan baik. Nah, pada saat Allah selesai menciptakan manusia, Allah pun menamai dia Adam. Iya, Adam ini mempunyai pendampingnya itu Hawa. Iya, Hawa. Adam dan Hawa ini diberikan tempat tinggal di Taman Eden, adik-adik. Taman Eden yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan binatang-binatang, bahkan sungai-sungai air di situ pun banyak adik-adik. Tuhan juga menunjukkan kepada mereka pohon-pohon yang berbuah sangat banyak. Dan Tuhan berkata kepada mereka, mereka bisa memakan semua buah-buahan yang ada di pohon yang lebat ini tadi adik-adik. Tapi ada satu tempat, satu pohon nih adik-adik yang tidak boleh mereka makan buahnya. Ada yang tahu nggak itu pohon apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adik-adik. Mereka dilarang oleh Tuhan untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini tadi adik-adik. Mereka menaatinya tidak adik-adik? Iya adik-adik, mereka menaatinya. Allah menciptakan manusia agar manusia bisa bertanggung jawab dan taat kepada perintahnya. Tapi ternyata adik-adik itu tidak berlangsung lama. Ternyata manusia tidak bisa bertanggung jawab seperti seharusnya. Adik-adik mau tahu nggak kenapa? Kalau adik-adik mau tahu kenapa, kita dengar ya ceritanya minggu depan. Jadi, Kak Helen tunggu adik-adik semua minggu depan lagi. Kita ketemu ya di minggu depan adik-adik. Baik adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, Kak Helen mau ajak adik-adik buat menghafal ayat hafalan kita adik-adik. Nah, sekarang ayo adik-adik siapin Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil di Mazmur pasal 100 ayat 3a. Yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Ayo adik-adik. Sudah hafal belum?
Kita coba ucapkan sekali lagi ya. Mazmur pasal 100 ayat 3a. Yang berbunyi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Sudah hafal? Ayo, siapa yang sudah hafal? Oke, kalian kasih waktu ya untuk menghafal. Ayo, kalian mau dengar yang sudah hafal? 1, 2, 3. Wah, pintar. Baik adik-adik, pasti sudah hafal ya. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk puji nama Tuhan. Kak Helen mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian. Matahari bersinar terang. Musik! Wah adik-adik, bagaimana tadi cerita firman Tuhannya? Seru tidak? Seru dong Kak. Pasti seru dong cerita firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagaimana caranya? Oke adik-adik, pertama-tama kita harus menyiapkan uang persembahannya terlebih dahulu. Lalu kalau sudah disiapkan, yang kedua kita siapkan amplopnya. Nah, di amplopnya adik-adik bisa tulis hari, bulan, dan juga tanggal hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Posisinya yang tegak ya, seperti ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Di Rumah Saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Berterima kasih dan mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu yang tidak henti-hentinya atas kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kini. Dan kiranya juga Tuhan, cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu boleh berbuah di dalam hati kami. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu selalu ada untuk kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan
Hanya di dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik semua. Apa kabar sayang? Waduh, Kak Esther senang sekali mendengarnya. Terima kasih ya sayang ya, karena kalian telah mengikuti ibadah sekolah minggu secara online barusan. Ya, semuanya pasti mendengarkan kan cerita Alkitab yang sudah dibawakan oleh kakak-kakaknya di masing-masing kelas. Wah, hebat, kalian memang luar biasa. Terima kasih ya sayangnya, orang tuanya juga terima kasih karena selalu mengingatkan anaknya, mendampingi anaknya untuk ibadah sekolah minggu. Pasti ada yang bertanya-tanya, Kak, kok sekarang masih online? Kan kemarin tatap muka. Nah, di sini Kak Esther mau informasikan kepada kita semua bahwa ibadah tatap muka sekolah minggu itu masih dalam tahap percobaan untuk 6 bulan ke depan ya sayang ya. Jadi yang kemarin itu tatap muka perdana kita mau melihat bagaimana sih apakah masih bisa ditampung, mekanismenya apakah sudah benar. Jadi ini masih dalam tahap percobaan ya sayang ya. Di bulan Februari tatap muka kita akan dilaksanakan tanggal 13 Februari 2022. Ya, tolong dicatat, diingat, kasih tahu mama papanya. Di bulan Februari tatap muka kembali diadakan pada tanggal 13 Februari 2022. Jadi kakak semuanya mengundang adik-adik untuk ibadah tatap muka secara langsung di gedung SAA. Dalam rangka apa ya? Spesial nggak ya di bulan Februari? Oke, informasi selanjutnya nanti ada pengumumannya buat kalian melalui WA group ya sayang ya. Nah, jadi itu informasinya sayang. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya kita masih online, tetapi ada 1 minggu di dalam 1 bulan itu kita adakan secara offline. Jadi masih sebulan sekali kita tatap muka ya sayang ya. Oleh karena itu, Kak Esther selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu taat yang namanya protokol kesehatan. Jangan lengah ya, saat ini kan kita sudah mulai sekolah secara tatap muka, walaupun masih dibagi per sesi. Tapi adik-adik tolong jangan lengah sekalipun. Tetap protokol kesehatannya dipakai, maskernya dipakai, cuci tangan, jaga jarak. Jangan sampai kita kecolongan lagi. Ya, supaya kita semuanya sehat, orang-orang sekitar kita sehat, lingkungan kita juga sehat, supaya kita bisa beraktivitas dengan bebas lagi ke depannya. Oh iya, di sekolah minggu juga ada pergeseran sedikit untuk guru-guru sekolah minggu, ada rolling sedikit untuk kakak-kakaknya. Jadi adik-adik jangan bingung, kok kak ini kok pindah ke kelas ini ya? Kak Renal kok sekarang di kelas tengah ya? Kak Hani sekarang di kelas PAUD ya? Iya, karena memang ada rolling untuk guru-guru sekolah minggu yang junior. Oke sayangku, itu dulu informasi dari Kak Esther minggu ini. Selamat beraktivitas kembali ya sayangku ya dengan keluarga kalian. Tetapi jangan lupa siapkan buku kalian untuk belajar besok. Jangan sampai ada PR yang belum kalian kerjakan. Oke sayang, sampai jumpa minggu depan. Shalom.